Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 204 anak selingkuh. Tidak masalah jika hidungmu berbaring, Tuan dia baik-baik saja, bagaimana dengan Tuan He? Kata Guo Zaozong dengan sungguh-sungguh. He, He sepertinya juga dipukul. Mereka bertengkar di toko. Jami berbalik dan menemukan bahwa Li Zhensheng dan Bai Zongwei dan yang lainnya berselisih. Buat masalah ini sedikit serius. Apa? Tidak apa-apa, aku akan bergegas. Guo Zaozong segera menutup teleponnya, dan buru-buru berkata, Wei Su, ada kecelakaan di Huisengtang, Tuan dia dipukuli, kamu harus segera menemaniku, di mana Direktur Biro Keamanan Umum, tolong biarkan dia mengiring seseorang ke sana dulu. Ya, di sini, Tuan Guo, saya di sini. Wei Gongsun lari dengan tergesa-gesa, dan ketika dia mendengar Lin Yu dipukuli, dia secara alami merasa cemas, dan buru-buru berkata, saya akan mengirim tim polisi khusus kembali ke Sengtang. Dia akan mulai menelepon. Guardian, jangan khawatir dulu. Wei Yuheng buru-buru memanggilnya, dan buru-buru berkata, tanyakan situasinya dulu. Dia sedikit curiga, khawatir seseorang dari Food and Drug Administration memiliki konflik dengan He Jiarong, tetapi dia tidak boleh. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan memeriksanya, dan tujuan utamanya adalah untuk memegang He Jiarong. Mengapa hidungnya dipukul? Toko itu rusak lagi, apakah ini bandit? Bagaimana situasinya? Jika Anda pergi sedikit kemudian, Tuan He tidak akan diselamatkan. Guo Zaozong berkata dengan penuh semangat, menggemakan kata Wei Gongsun, penjaga, cepat, kirim seseorang untuk melindungi keselamatan Tuan He dulu. Baiklah, aku akan mengatur seseorang. Wei Gongsun bergegas ke samping dan memberi perintah kepada tim SWAT, meminta mereka untuk segera kembali ke Sengtang. Pada saat ini, Wei Yuheng meraih tangan Bai Chengye, menyeretnya ke samping, dan berkata dengan dingin, apakah kamu membiarkan tanganmu turun ke Huisengtang dan membuat masalah? Tidak, sama sekali tidak, hati nurani langit dan bumi. Saya hanya meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan rutin dan menyeret He Jiarong ke atasnya. Saya juga secara khusus memintanya untuk tidak bertentangan dengan He Jiarong. Bai Chengye berkata dengan penuh semangat, jelas dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi putranya yang berharga. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Wei Yuheng mengerutkan kening, sangat bingung. Mungkin He Jiarong menyinggung seseorang. Apakah mereka sengaja membuat masalah di masa lalu? Bai Chengye juga sedikit curiga. Mari kita lihat, selama itu bukan milikmu. Wei Yuheng mengangguk, lalu meminta Bai Chengye untuk melihat ke masa lalu. Setelah itu, Wei Yuheng menginstruksikan beberapa pengawas untuk tetap di lokasi konstruksi, dan kemudian bergegas ke Huisengtang bersama orang lain bersama dengan Wei Yuheng dan Guo Zaozong. Dalam perjalanan, Wei Yuheng mendengus dingin, He Jiarong memiliki wajah yang besar, aku tidak menyangka aku harus mengunjunginya secara pribadi. Pada saat ini, Huisengtang berada dalam kekacauan, karena Bai Zongwei dan yang lainnya telah mengganggu apotek. Li Zhensheng sangat marah, dan merobek kerah Bai Zongwei untuk membiarkannya mengambil semua bahan obat di tanah. Dan Lao Su dan yang lainnya berpegangan pada lengan Li Zhensheng dan tidak membiarkannya melakukan apapun, tetapi tubuh Li Zhensheng begitu kuat sehingga hampir semuanya tergantung padanya, sehingga mereka hampir tidak bisa menahannya. Kau benar-benar berani memukulku. Bai Zongwei merasa lega ketika dia melihat Lao Su dan yang lainnya mencengkeram Li Zhensheng, dan menarik garis leher dari tangan Li Zhensheng, menunjuk Li Zhensheng dan berkata, kamu berani memukulku. Percaya atau tidak, saya memanggil tim SWAT untuk membunuh Anda. Setelah berbicara, dia langsung menelepon 110 dan berkata, Hei, 110.
Kami dari Food and Drug Administration. Seseorang di sini menjual obat palsu dan memukuli orang. Anda mengirim seseorang untuk menangkap orang. Setelah berbicara, dia mengangkat telepon, menunjuk ke Lin Yu dan Li Zhenseng dan berkata, kalian berdua tunggu untuk memasuki permainan. Pada saat ini, terdengar beberapa suara pengereman yang cepat di luar Huisengtang, dan kemudian puluhan polisi bersenjata berpakaian hitam dan helm hitam serta senapan khusus melompat dari mobil dengan rapi, setengah bengkok, menuju Huisengtang. Berkumpul. Kamu di sini, ayolah, mereka memukuli orang. Jami meneteskan air mata saat melihat polisi bersenjata itu, dan buru-buru menunjuk ke arah ruangan. Sekelompok polisi bersenjata bergegas masuk ke dalam rumah dan berteriak, berhenti. Semua orang di ruangan itu tercengang, tapi Bai Zongwei tersenyum dan berkata dengan heran, sial, begitu cepat. Benar-benar mengirimku polisi bersenjata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang anggota polisi bersenjata bergegas dan menjentikkan senapannya. Sebuah pantat senapan menghantam wajahnya. Bai Zongwei jatuh ke tanah dengan pantatnya, hanya untuk merasakan kegelapan di depan matanya dan bintang emas. Setengah bagian kiri wajahnya langsung membengkak. Ketika saya bangun, mati rasa saya tidak terasa sakit lagi. Lepaskan dia. Polisi bersenjata lainnya segera menodongkan senjatanya ke Lao Su dan yang lainnya. Mereka telah mengetahui penampilan Li Zhenseng dan He Jiarong sebelum mereka datang, jadi mereka tahu dengan siapa mereka akan berurusan. Lao Su dan yang lainnya sangat ketakutan ketika melihat moncong lubang hitam, mereka hampir roboh ke tanah, wajah mereka pucat. Pegang kepalamu di tanganmu, jongkok. Su tua dan yang lainnya memeluk kepala mereka dengan tangan, dan berjongkok di tanah dengan jujur. Apa kau sakit? Lao Su menelepon polisi. Dialah yang ingin kau tangkap. Setelah Bai Zongwei kembali sadar, dia menyentuh wajah kirinya yang bengkak dan berteriak kepada sekelompok polisi bersenjata. Polisi bersenjata yang baru saja memukulinya bergegas lagi dan menendang dadanya. Bai Zongwei langsung berteriak, menutupi dadanya, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa bernapas. Ya, pukul. Pukul keras. Pukul hidungnya. Jami di luar pintu melihat pemandangan ini dan langsung berteriak dengan semangat sambil memegangi hidungnya. Pegang kepala Anda di tangan dan jongkok. Polisi bersenjata segera mengarahkan senjatanya ke Bai Zongwei, dan Bai Zongwei bangkit dengan semangat yang gelisah, dan segera berjongkok dengan kedua tangan di tangannya, tidak peduli apa rasa sakitnya. Lin Yu sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Dia tidak tahu mengapa polisi bersenjata ini tiba-tiba bergegas. Baik dia maupun Li Zhenseng tidak memanggil polisi. Pada saat ini, sejumlah mobil hitam berhenti di luar, dan kemudian terdengar suara pintu terbentur, dan kemudian sekelompok pria berjas hitam dengan cepat masuk ke Huisengtang. Itu adalah Guo Zhaozong, Wei Yuheng dan lainnya. Tuan Ho, apakah Anda baik-baik saja dengan Tuan Ho? Guo Zhaozong bergegas ke kamar pertama, dan melihat Lin Yu duduk di sana dengan pekerjaan yang baik. Dia menghela nafas lega, jika Lin Yu melakukan sesuatu yang baik atau buruk, bagaimana dia akan hidup di masa depan. Setelah Wei Yuheng dan yang lainnya menindaklanjuti, kulit mereka tiba-tiba berubah ketika mereka melihat staf dari Food and Drug Administration dan Bai Zongwei berjongkok di tanah. Terutama Wei Yuheng, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dia memelototi Bai Chengye dengan ganas, ingin menamparnya sampai mati. Bai Chengye juga kaget saat melihat pemandangan ini, saat melihat sosok anaknya tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi, tanpa kata, ia bergegas dan mengikutinya. Dengan tendangan di wajah Bai Zongwei, dia berteriak dengan marah, kamu anak pemberontak, aku akan membunuhmu. Saat dia berkata, dia menyentuh gelas air di atas meja, menekan ke arah kepala dan tubuh Bai Zongwei, dan menamparnya dengan keras. Ayah, ayah, luangkan, luang. Bai Zongwei berteriak sambil memegangi kepalanya. Au,
Perasaan adalah putranya. Guo Zaozong kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan dingin kepada Wei Yuheng, "Pemimpin Wei, apakah kamu begitu memanjakan orang-orangmu untuk melakukan apapun yang mereka inginkan?" Wei Yuheng menggertakkan giginya dengan erat, wajahnya muram. Dia menatap Bai Chengye dengan galak, dan berkata dengan dingin, "Oke, jangan berkelahi. Biarkan anakmu meminta maaf kepada Dr. He." Meskipun Wei Yuheng sangat tidak yakin, tidak mungkin, sekarang untuk mengurangi kemarahan Guo Zaozong, dia hanya bisa meminta keluarga Bai dan putranya untuk meminta maaf kepada He Jiarong. Tapi ayah dan anak keluarga Bai ini juga sepasang idiot, mereka menjelaskan banyak hal dengan sangat jelas, dan sebagai hasilnya mereka bisa membuat medan semacam ini. Minta maaf saja, berapa besar risiko yang diambil Tuan He barusan. Anda bisa kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati. Guo Zaozong bergegas masuk dengan marah. Baru saja, ketika dia mendengar Jami mengatakan bahwa Lin Yu telah dipukuli, jantungnya melonjak ketakutan. Sekarang dia melihat kekacauan di Hui Sengtang, dia bahkan lebih marah. Tuan Guo, ini tidak terlalu dibesar-besarkan, mereka tidak memukul saya. Lin Yu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ya, mengapa tidak, Tuan He? Anda terlalu baik. Anda semua ada di sini, dan Anda menyembunyikannya untuk mereka. Jami bergegas masuk dan menunjuk hidungnya dengan air mata dan mengeluh kepada semua orang, "Lihat hidungku. Apakah ini masih disebut hidung? Aku melakukannya atas nama Tuan He. Jika tidak, aku berdiri di depan, dan sekarang aku adalah nasib Tuan He." Setelah berbicara, Jami tidak bisa menahan tangis. Dia tidak mengeluarkan banyak uang untuk memelihara wajahnya. Ini bagus, dan masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa pulih di masa depan. Jami, itu bagus, jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda kenaikan gaji ketika saya kembali. Guo Zaozong sangat terharu setelah mendengarnya, dan melihat jika dia tidak melakukannya, ini adalah karyawan yang telah dia bina, dan dia dapat membela bos pada saat kritis. Wajah Wei Yuheng sangat muram, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Guo, jangan khawatir, saya akan menghukum mereka dengan baik ketika saya kembali." Hukuman. Bagaimana Anda menghukum mereka? Bisakah Anda menghukum mereka? Guo Zaozong berkata dengan wajah tenang, "Saya meminta Anda untuk segera menghapus Bai Chengye dari jabatan Anda. Untuk menghilangkan kebencian Tuan He." Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi semua orang tanpa sadar berubah, pejabat sebesar itu akan mundur. Ketika Bai Chengye mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia tidak peduli untuk memukuli putranya. Dia buru-buru bangun dan berkata, "Wei Su, aku tahu aku salah. Kuharap kau bisa memberitahuku tentang itu. Bagaimanapun, masalah ini adalah..." "Ya, baik." Wei Yuheng memotongnya dengan dingin, dia tahu bahwa Bai Chengye menyiratkan bahwa dia yang memerintahkan kejadian ini pada awalnya. "Tuan Guo, lupakan saja, biarkan mereka membayar kami untuk bahan obat dan barang-barang, dan kami tidak akan mengejar sisanya." Saat ini, Lin Yu dengan cepat bangkit dan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Bai Chengye. Meskipun Bai Chengye tidak punya cara, dia jauh dari itu. Adapun untuk diberhentikan. "Tidak, Tuan He, jika Anda terlalu memanjakan mereka, saya khawatir semua orang akan berani mengacau dan menyebalkan di masa depan." Guo Zaozong menolak untuk menyerah, dan saat berbicara, dia melirik dingin ke pejabat di sekitarnya, jelas berpikir. "Bantu Lin Yu Liwei. Tuan Guo, mohon belas kasihan." Meskipun Direktur Bai melakukan kesalahan kali ini, tanggung jawab utamanya bukan pada dia. Putranya dan orang-orang yang memegang bulu ayam sebagai anak panah. Zheng Suji juga buru-buru maju dan mengatakan hal yang baik. Sebenarnya dia tahu bahwa orang di Bai Chengye ini adalah pejabat yang baik dengan memenuhi tugasnya dan menjalankan tugasnya dengan setia. Zheng Si benar. Ini urusan internal pemerintahan Qinghai. Aku benar-benar tidak punya hak untuk berpartisipasi.
Seperti Tuan He, aku semua orang biasa. Aku hanya bisa mentolerir penindasan, tapi aku tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam urusan internalmu. Tapi saya punya hak untuk mengelola proyek saya sendiri, kan? Saya pikir kita harus menghentikan proyek Wanyu Studios dulu. Nada bicara Guo Zhaozong tidak terburu-buru, tetapi dia memiliki kesombongan yang mendominasi karena menyerah kepada saya. Hah, Tuan Guo, apakah Anda mencoba untuk melepaskan? Zheng Suji tiba-tiba menjadi cemas. Awalnya, dia dan Xie Changfeng menarik ikan besar Guo Zhaozong, tapi butuh banyak usaha. Tentu, mereka enggan membatalkan proyek seperti ini. Mereka dengan cepat berbalik dan menyeret Wei Yuheng dan berkata dengan cemas, Wei Su, situasi keseluruhan penting, saya pikir kita harus menyetujuinya terlebih dahulu. Melihat masalah ini tidak bisa dibodohi, Wei Yuheng mengertakkan gigi dan setuju, oke, Tuan Guo, saya berjanji. Bai Chengye tidak dikelola dengan ketat. Biarkan bawahannya melakukan bencana seperti itu dan menangguhkan semua tugasnya. Saat berbicara, dia juga melihat ke arah Bai Chengye, memberi isyarat untuk membuatnya merasa dianiaya untuk sementara. Wajah Bai Chengye menjadi pucat, meskipun dia tidak mau, tetapi dia tidak berbicara. Tetapi ketika mereka tidak menduganya, Bai Zhongwei, yang terbaring di tanah dan terbunuh saat ini, menjadi bersemangat, bergegas mendekat dan memeluk kaki Wei Yuheng, menangis dan berteriak, Paman Wei, kamu tidak bisa menarik ayahku. Bukankah Anda berniat mengirim seseorang untuk menyelidiki He Jiarong? Mengapa Anda menyalahkannya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.